Video ini akan membahas soal-soal terpilih mengenai tugas gelombang berjalan, gelombang stasioner, dan bunyi, yang kebetulan beberapa siswa belum bisa menjawabnya. Yang pertama kita akan bahas ada persoalan ini, sebuah gelombang berjalan dari titik S ke titik G dengan amplitudo sekian, frekuensi sekian, jarak S ke G juga ada 50 cm, cepat lambatnya dikasih tahu. Pertanyaannya adalah berapa simpangan titik G pada saat fasenya 1/6. Pertama kita bisa tuliskan terlebih dahulu persamaan gelombang berjalan. Nah, persamaan gelombang berjalan itu Y sama dengan amplitudo dikali sinus omega T minus atau plus Kx, dengan omega T plus minus Kx itu adalah sudut, sehingga Y sama dengan A sinus theta itu A sinus 2pi dikali fase. Nah, fasenya dikasih tahu 1/6, sehingga kita bisa input juga amplitudo dikasih tahu sinus 2pi fase. 1/6 satuannya cm, sehingga 2 dikali sinus 2pi ditambah pi per 3, yaitu dengan cara 2pi dikali 1/6. Nah, 2 kali setengah akar 3, jadi hasilnya akar 3. Nah, arahnya kemana? Akar 3 cm, karena dia positif pasti bergetarnya ke atas. Soal berikutnya adalah gelombang stasioner, yaitu paduan dua buah gelombang yang bisa kita lihat di soal itu, Y1 dan Y2. Pertanyaannya persamaan simpangan dan B-nya itu letak perut ke N. Untuk mencari persamaan gelombangnya, itu kita bisa langsung saja jumlahkan Y1 plus Y2 menggunakan persamaan trigonometri dalam penyelesaiannya. 2 sinus pi per 6x dikurangi 2t ditambah 2 sinus pi per 6x ditambah 2t, sehingga ini 2 kurung keluar terlebih dahulu, sinus kita tuliskan kembali dikurangi 2t ditambah 2 sinus pi per 6x ditambah 2t. Menggunakan persamaan trigonometri kita tuliskan ini jadi 2 sinus setengah dari penjumlahan, dan kosinus setengah dari pengurangan. Tuh ya, sehingga ini 4 kali sinus itu pi per 6x dikali kosinus min 2t itu sama, untuk kosinus kita tulis cos 2t, untuk x 0 yp nya 0, artinya ini adalah ujung terikat ya. Nah, B nya letak perut karena ujung terikat, kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk kita tahu rumusnya, pertama 1/4 untuk perut, terus 3/4 panjang gelombang, lalu 5/4 panjang gelombang, sehingga ln nya kita bisa tuliskan 2n-1 kali 1/4 lambda, dengan n nya 1, 2, 3 itu perut ke-1, perut ke-2, dan seterusnya. Jadi letak perut ke n adalah ln sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Nah, itu jawabannya. Nah, persoalan berikutnya adalah sebuah dawa yang diberitahu massa jenisnya, luas penampangnya, beban, serta panjangnya. Nah, yang ditanya adalah A itu ada frekuensi nada dasar dan nada atas kedua, yang B ada jumlah simpul perut saat terjadi nada atas ke 99, sedang yang C adalah jarak 5 simpul berurutan pada nada atas ke 99 yang di persoalan nomor B. Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu mengingat kembali bagaimana menemukan persoalan frekuensi pada dawai. Kita gambarkan nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Untuk nada dasar kita tuliskan setengah panjang gelombang, nada atas pertama adalah 2/2 panjang gelombang, nada atas kedua adalah 3/2 panjang gelombang. Nah, ini ya. Sehingga berikutnya untuk F, yang kita tahu F rumusnya adalah V per lambda. Nah, masing-masing dari nada dasar, nada ke-1, dan nada atas kedua bisa kita tuliskan. F dasar adalah V per 2L, F1 nada atas ke-1 ya, 2V per 2L, dan nada atas kedua F2 3V per 2L. Sehingga untuk rumus frekuensi itu sendiri kita bisa tuliskan
Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Untuk N-nya, N0 ada nada dasar, 1 nada atas pertama, dan 2 untuk nada atas kedua. Jadi tanpa menggambar pun kita bisa juga menemukan perumusan Fn ya. Nah, berikutnya karena di sini ada V, nilai V-nya harus kita temukan dulu. Itu cepat lambat itu adalah akar dari gaya per F kali A. Sehingga di sini kita input nilai-nilai yang sudah diketahui di soal. Nah, itu massa jenis dan luas penampang. Jadi kita input satuannya SI ya, satuan internasional. Nah, ini adalah nilainya subpangkat 3, sehingga kita hitung adalah 2/9 kali subpangkat 3 meter per second. Jadi pertanyaan A bisa kita jawab. F0 tadi rumusnya V per 2L, V nya input, 2L nya pun input, sehingga didapatkan frekuensi dasar itu 250 Hz. Frekuensi 2 kita lihat perbandingannya 1:3. Jadi 3 kali F dasar itu 750 Hz. Nah, jika misal ditanya di soal berikutnya F5, berarti itu 6 kali F0. Itu selalu berbeda 1 selisihnya untuk perbandingan 1500 Hz. Nah, untuk nomor B ditanya jumlah simpul dan perut saat terjadi nada atas ke 99. Sehingga kita bisa juga rumuskan nada dasar itu terdapat 2 simpul dan 1 perut. Untuk nada atas pertama, ini kalau kita lihat nada atas pertama itu ada 3 simpul dan 2 perut. Nah, dari sini kan kita bisa rumuskan bahwa kalau nada ke 99, nada atas ke 99 berarti kan selisihnya 2, berarti 101 simpul, sedangkan untuk perut selisihnya 1, jadi 100 perut. Nah, seperti itu cara menjawabnya untuk nomor B. Sedangkan untuk nomor C ditanya nada atas ke 99 ini hubungannya apa dengan panjang gelombang. Kita lihat berarti nada dasar itu kan setengah panjang gelombang, nada atas ke 1 2/2 panjang gelombang, artinya nada atas ke 99 ya 100 per 2 panjang gelombang, sehingga kita bisa tuliskan 50 panjang gelombang sama dengan L. Jadi panjang gelombangnya adalah R per 50. Jadi 4/9 dibagi 50 itu 4/450 meter panjang gelombangnya. Ditanyakan jarak 5 simpul, sehingga 5 simpul itu berarti terdapat 4 perut. Nah, berarti 4/2 panjang gelombang. Jadi 2 dikali 4/450, sehingga 4/225 meter. Nah, itu jawabannya. Persoalan berikutnya masih dawai. Nah, dikasih tahu panjangnya itu adalah 0,8 meter di soal, masanya adalah 16 kali (-3) kg. Langsung kita tuliskan seperti itu. F-nya adalah 800 Newton. Ditanya frekuensi nada atas kedua, berarti F2. Nah, ini F2 itu berarti, nah ini setengah dasar, ini ke 1, ini ke 2. Nah, itu ya. Nada dasar, nada ke 1, nada ke 2, nada atas kedua ya. Nah, ini berarti 3/2 panjang gelombang sama dengan L. Panjang gelombang berarti 2/3 L. Nah, 2/3 dikali 0,8. Tidak perlu dihitung dulu, nanti kita akan cari di berikutnya masih dipakai. F2 itu udah V per lambda, sehingga V-nya sendiri adalah akar dari F per M kali L. Input nilainya F-nya 800 per masanya 16 kali 10 pangkat (-3). Lalu L-nya 0,8. Nah, bisa kita hitung. Berarti ini 8/4 kali 10 pangkat 2, berarti 200 meter per second V-nya. F2 tadi 200 dibagi panjang gelombang, ya 2/3 dikali 0,8 yang sudah kita hitung. Berarti ini adalah 3000/8, 375 Hz. Nah, itu jawabannya. Nah, berikutnya adalah soal yang
tidak dijawab oleh beberapa siswa ya, dikosongkan. Berarti mungkin belum paham atau tidak mengerti persoalan ini, yaitu mengenai layangan, yaitu perbedaan frekuensi. Nah, kita coba lihat perbedaan frekuensi nada dasar dawai dengan frekuensi pipa organa tertutup adalah 2 Hz. Nah, ini layangan ya. Kita lihat dawai itu nada dasarnya kan seperti ini gambarnya. Sedangkan pipa organa itu gambar nada dasarnya. Nah, kita bisa gambarkan seperti itu, seperempat. Jadi ini setengah panjang gelombang sama L, sedangkan di organa seperempat panjang gelombang sama L. Jadi lambdanya bisa kita hitung masing-masing. Jadi karena F itu vapor lambda, sehingga V1 per 2L dikurangi V2 per 4L itu sama dengan 2 Hz. Nah, L dawai dari persoalan itu 101 cm, sedangkan L pipa organa itu 42,5 cm, sehingga kita bisa hitung, masukkan nilai-nilainya. 202 itu karena 2 kali 101, sedangkan 170 itu adalah 4 kali 42,5. Sampai sini kita baca kembali bahwa katanya dari soal itu layangan hilang bila kawat dipotong 1 cm, artinya tidak ada perbedaan layangan atau layangan 0. Nah, kita input persamaannya. V1 per 2 dikali 100 karena dipotong 1 cm ya, dikurangin ini tidak dipotong, itu V2 per 170 sama dengan 0, artinya tidak ada layangan. Dari persamaan 2 kita bisa lihat bahwa berarti V2 per 170 itu akan sama dengan V1 per 200. Nah, dari sini kita akan substitusikan ke persamaan 1. Jadi V1 per 202 dikurangin V1 per 200 itu akan sama dengan 2 ya. Nah, ini ya tanda mutlak karena tidak akan negatif ya layangan itu. Jadi ini 2V1 per 200 dikali 202 ya. Setelah disamakan penyebut sama 2, coret, sehingga V1 nya adalah 200 dikali 202. Sedangkan untuk V2 kita bisa tuliskan itu 170 dikali V1 per 200. V1 nya kan 200 kali 202 per 200, sehingga 200 dan 200 dicoret. Jadi V2 nya adalah 170 dikali 202. Nah, setelah tahap ini V1 dan V2 sudah kita tentukan. Kita lihat persoalannya apa, berapa panjang akhir pipa organa harus diubah agar tidak terjadi layangan. Jadi tidak terjadi layangan tapi tidak ada yang dipotong. Nah, itu soalnya maunya ya. Sehingga kita bisa tuliskan V1 per 202 yang tadi sama dengan V2 per 4L. Nah, L-nya yang harus kita tentukan ya. Atau kita cari, sehingga ini V2 kali 202 per V1 kali 4. Jadi L-nya adalah 170 per 200 dikali 202 per 4 sama dengan 42,925 cm. Nah, ini jawabannya ya. Persoalan berikutnya adalah perbandingan panjang gelombang nada atas kedua yang dihasilkan pipa organ terbuka dengan tertutup. Nah, ini kita tuliskan nada atas kedua untuk pipa organa terbuka. Nah, nada dasar, nada atas ke-1, dan nada atas ke-2. Nah, sampai sini ya, kita tutup seperti itu, menandakan bahwa ini gelombang stasioner. Nada dasar, atas ke-1, atas ke-2. Nah, ini ya, 3/2 panjang gelombang sama dengan L, sehingga panjang gelombang sama 2/3 kali L. Sedangkan untuk pipa organa tertutup, saya gambarkan seperti itu, nada dasar, lalu teruskan nada atas 1, lalu teruskan nada atas ke-2. Nah, ini dasar, atas ke-1, atas ke-2. Ini berarti nada dasar, atas 1, atas ke-2. Nah,
Nah, ini 5/4 panjang gelombang sama dengan L. Jadi panjang gelombang sama dengan 4/5L. Nah, ini P, Q. Sehingga panjang gelombang P banding Q adalah 2/3L dibagi 4/5L. L-nya dicoret. 2/3 kali 5/4 itu adalah 5/6. Nah, itu jawabannya ya. Berikutnya adalah efek Doppler. Bisa langsung dituliskan perumusan untuk efek Doppler Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, yang mana F sumbernya dikasih tahu itu 480 Hz, sedangkan frekuensi pendengar itu 476 Hz. Nah, Vp dengan Vs-nya itu dikasih tahu sama 30 meter per second, dengan mereka saling mendekat, artinya kecepatan pendengar positif, kecepatan sumber negatif, sehingga ini 576 sama dengan V plus 30 per V kurangin 30 kali 480. 576 dikali V min 30 sama dengan V plus 30 kali 480. Nah, ini 576 dikurangi 480 dikali V sama dengan 30 dikali 576 plus 480, sehingga didapatkan V-nya 30 kali 1056 per 96 sama dengan 330 meter per second. Nah, persoalan terakhir ini adalah mengenai taraf intensitas bunyi. Diberitahu di persoalan P atau daya sumber bunyi itu 314 watt. Lalu taraf intensitas kita tuliskan TI itu ada 100 desibel. Intensitas ambangnya itu 10⁻⁻16 watt per centimeter persegi. Garis bawahi, pertanyaan adalah berapa R-nya, sehingga TI itu sama dengan 10 log I per I0. TI-nya jadi 100 sama dengan 10 log I per 10⁻⁻16. Jadi log I per 10⁻⁻16 itu sama dengan 10. Nah, dari sini kita bisa tuliskan I per 10⁻⁻16 adalah 10 pangkat 10 karena sifat logaritma ya. Jadi I-nya ada 10⁻⁻6. Sedangkan I itu adalah P per A, yang mana A-nya itu sendiri adalah 4 pi R kuadrat, sehingga R kuadrat itu adalah P per 4 pi kali I, jadi 314 bagi 4 pi kali 10⁻⁻6. Jadi R-nya itu adalah akar dari, nah nilainya masukkan seperti ini, sama dengan 5 kali 10⁻3. Dengan satuan, perhatikan I itu adalah watt per centimeter persegi, sehingga ini R adalah 5,3 cm atau 50 meter. Nah, ini jawabannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.